Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang petani. Hari-harinya selalu dimulai sejak matahari belum terbit. Ia pergi ke ladang, menanam padi, dan menjalani hidup dengan kerja keras. Petani itu memiliki seekor keledai tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Keledai itu sudah tua, tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Langkahnya juga tak lagi secepat saat masih muda. Namun selama bertahun-tahun, keledai itu telah membantu sang petani membawa hasil panen, mengangkut kayu, dan menemani perjalanan panjang menuju pasar. Bisa dibilang, keledai itu adalah sahabat lamanya. Suatu siang yang panas, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat berjalan di sekitar ladang, tiba-tiba keledai itu terpeleset. Tanpa sempat menyelamatkan diri, tubuhnya jatuh ke dalam sumur tua yang sangat dalam. Sumur itu sudah lama tidak dipakai, dindingnya curam, dan dasar sumurnya gelap. Keledai itu langsung menjerit keras, suara teriakannya menggema dari dalam sumur. Petani yang mendengar suara itu segera berlari mendekat. Ketika ia melihat ke dalam sumur, jantungnya terasa berat. Keledai tua itu berada jauh di bawah sana. Petani itu mencoba berpikir. Ia berjalan mondar-mandir di sekitar sumur, memikirkan cara untuk menyelamatkan keledainya. Namun semakin ia memikirkan, semakin ia menyadari kenyataan pahit. Sumur itu terlalu dalam, dan keledai itu sudah terlalu tua. Bahkan jika ia mencoba menariknya keluar, kemungkinan besar keledai itu tidak akan selamat. Setelah berpikir lama, dengan hati yang berat, petani itu membuat keputusan yang sulit. Ia memutuskan untuk menimbun sumur itu. Ia berpikir, mungkin ini cara tercepat agar keledai itu tidak menderita terlalu lama. Petani itu kemudian memanggil beberapa tetangganya untuk membantu. Mereka membawa sekop dan mulai menimbun tanah ke dalam sumur. Tanah pertama jatuh tepat ke punggung keledai itu. Keledai itu kembali menjerit keras. Jeritannya penuh ketakutan, seolah ia tahu apa yang sedang terjadi. Namun setelah beberapa saat, suara jeritan itu tiba-tiba berhenti. Petani dan para tetangga saling berpandangan. Mereka mengira keledai itu sudah menyerah. Namun sesuatu yang tak terduga sedang terjadi di dalam sumur. Setiap kali tanah itu jatuh ke punggungnya, keledai itu menggoyahkan tubuhnya. Ia mengibaskan tanah dari punggungnya, lalu ia melangkah naik di atas tanah itu. Tanah yang awalnya akan menguburnya justru menjadi pijakan. Para tetangga terus menimbun tanah, sekop demi sekop, tanah demi tanah. Namun setiap kali tanah jatuh, keledai itu melakukan hal yang sama. Ia mengibaskan tanah dari tubuhnya, lalu berdiri di atasnya. Sedikit demi sedikit, posisinya semakin naik. Waktu terus berlalu, matahari perlahan mulai condong ke barat. Para tetangga yang menimbun tanah tiba-tiba melihat sesuatu yang mengejutkan. Kepala keledai itu mulai terlihat di atas permukaan sumur. Mereka berhenti menggali sejenak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tanah yang mereka lemparkan untuk menguburnya justru membuat keledai itu semakin tinggi. Beberapa sekop tanah lagi ditimbun, dan akhirnya keledai itu berhasil melangkah keluar dari sumur. Ia berdiri di atas tanah dengan tubuh yang penuh debu, lalu perlahan berjalan menjauh. Seolah tidak terjadi apa-apa, ia bahkan mulai memakan rumput hijau di dekat ladang. Para petani itu hanya bisa terdiam melihat kejadian itu. Ia tidak menyangka bahwa keledai tua yang ia kira akan menyerah justru menemukan cara untuk keluar. Bukan dengan melawan tanah yang jatuh, bukan dengan mengeluh, tapi dengan cara yang sederhana, mengibaskan tanah itu dan menjadikannya pijakan. Dari kejadian sederhana itu, ada pelajaran besar tentang hidup. Di dalam hidup,
kadang kita juga terjatuh ke dalam sumur. Sumur masalah, sumur kegagalan, sumur kebuntuan. Dan sering kali hidup akan terus menimbun kita dengan berbagai masalah. Namun pilihan kita selalu sama. Kita bisa membiarkan masalah itu mengubur kita, atau kita bisa mengibaskan masalah itu untuk menjadikan pijakan untuk naik lebih tinggi. Karena setiap masalah yang datang dalam hidup sebenarnya bukan untuk mengubur kita, tapi untuk membuat kita naik selangkah demi selangkah.